Oke, ini dari Pak Fahmi Lubis. Oke, Pak Fahmi Lubis menanyakan, kalau di tanaman coklat atau kakao yang sering buahnya jadi hitam membusuk, itu kekurangan unsur hara apa, Pak? Oke, baik Pak Fahmi Lubis. Kalau Pak Fahmi Lubis Bu Ririn, Pak Fahmi Lubis itu intens Yes. sekali membuat konten-konten terkait dengan Bintara. Saya salut sekali selalu dikirim ke saya meskipun Luar dengan biasa. metode-metode yang Pak Fahmi Lubis pahami, tapi memang realnya memang seperti itu. Kalau kita ke Sumatera, apalagi wilayah Jambi, rata-rata petani sudah umum menggunakan metode-metode yang dilakukan oleh Pak Fahmi Lubis. Pak Fahmi, berkaitan dengan pertanyaan tadi, untuk kakao, sekali lagi saya sampaikan, busuk, busuk itu ini hampir semua tanaman, Bu ya. Ketika busuk, Ya, pemicunya, itu penyebabnya, kita harus ketahui bersama dulu. Penyebabnya itu adalah jamur, ya, bakteri oke. penyebabnya. Maka bakteri dan jamur itu bisa dibunuh dengan namanya fungisida. Jadi Bapak Ibu, perlakuan fungisida itu sebaiknya dilakukan dengan pencegahan. Jangan menunggu hasil ketika itu terkena masalah baru kita lakukan pengobatan. Nah, metode ini Bapak Ibu petani itu akan sangat boros sekali produksinya karena obat kan sama-sama kita ketahui contoh-contoh yang sudah dipahami seperti ini. Kalau Bu Ririn nunggu sakit berobat, itu luar biasa sekali, akan menghabiskan biayanya untuk ke rumah sakit dan sebagainya. Ini ketanaman juga sama. Kalau misalkan saya lakukan pencegahan untuk meminum apa namanya suplemen obat untuk pencegahan-pencegahan itu tidak terlalu banyak mengeluarkan kos produksi. Kemudian ada juga namanya hama lalat buah terkait dengan tanaman yang pertanyaan tadi. Lalat buah itu menyerang buah tidak pada posisi tanaman itu buahnya besar, tapi ketika dari bunga menjadi buah, itu kadang ada lubang kecil yang sudah tersengat oleh lalat tadi itu, sehingga nanti lalat itu, si telur tadi itu bertelur menjadi larva di dalamnya. Setelah larva itu besar mengobrak-ngabrik isi dalamnya itu, begitu besar ya akan busuk juga hasilnya. Nah, ini harus diketahui juga oleh Bapak Ibu semuanya, Pak Fahmi ya. Jadi metode dua pengganggu ini antara penyakit dan hama ini sebaiknya dilakukan pencegahan. Jangan menunggu itu terjadi baru kita lakukan pengobatan karena itu akan membuat kos pemakaian pestisida kita tinggi. Itu untuk petani. Saya rasa itu Pak Lubis ya untuk jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Yulisar Bangka Belitung. Pintara ketika diaplikasikan di tanaman palawija cepat berdampaknya, tapi kalau di tanaman perkebunan khususnya sawit, selama sebulan setelah aplikasi masih belum signifikan dampaknya. Nah, kira-kira berapa lama baru kelihatan dampaknya untuk sawit yang sudah menghasilkan, khusus untuk dampak buah dan daunnya? Seperti itu, Pak Imron. Jadi menanyakan tentang dampak atau apa ya, manfaat yang terlihat dari tanaman keras itu kurang terlihat setelah 1 bulan pengaplikasian. Oke, baik. Kalau untuk tanaman keras, memang apalagi sawit ya, terutama sawit itu tidak bisa dia langsung kelihatan. Jadi seperti pupuk-pupuk yang lainnya, itu butuh proses untuk mengetahui bahwasanya sawit ini perubahan fisiknya di mana setelah menggunakan Pintara. Ini butuh treatment sesuai dengan flyer tersebut, Ibu. Bisa 3 sampai 4 bulan baru terlihat terdampak. Karena tekstur tanamannya yang memang dia adalah tanaman keras, serapannya juga sangat tinggi. Kalau dia dilakukan aplikasi kecil begitu tidak bisa langsung 2-3 hari kelihatan. Makanya bisa sampai 2 sampai 3 bulan kelihatan. Makanya terus dilakukan aplikasinya sesuai dengan SOP tersebut setiap minggunya ya. Kalau ini khusus untuk tanaman yang mudah dalam mencari air,
bisa hampir setiap minggu dilakukan. Tapi biasanya kalau untuk wilayah yang tidak ada air kan langsung aplikasinya saset dibuka, kemudian dituang-tuang seperti itu di ketiaknya baik di akarnya ya. Itu akan melalui tahap yang lumayan agak panjang, 3 sampai 4 bulan baru bisa kelihatan untuk tunasnya, untuk calon-calon bunganya, apalagi kalau fasenya itu belum fase pembuahan, maka dia akan mengikuti apa dulu yang diproses ini. Dia akan memproses dulu tunasnya dulu, memperbaiki daunnya dulu. Jadi dia tidak langsung keluar bunga dan buah, akan mengikuti musim di mana yang lainnya akan tumbuh bunga dan buah. Ini untuk tanaman sawit mohon untuk bersabar ya terkait dengan perubahan fisik dari tanaman itu. Diaplikasikan saja sesuai dengan SOP yang ada, atau Bapak Ibu bisa menekan apa namanya konsentrasi dari air. Kalau biasanya digunakan itu 20 liter air, diturunkan saja untuk konsentrasinya kalau ingin kelihatan ya. Ini salah satu contoh aja. Untuk dulu ada sebuah testimoni masuk ke kami untuk tanaman bawang yang di pegunungan, ada yang menggunakan 20 liter air, kemudian ada yang menggunakan 10 liter air. Ini hasilnya memang signifikan, berubahnya lebih cepat yang menggunakan 10 liter air karena konsentrasinya sangat padat, pekat. Ini juga terjadi untuk tanaman lainnya, mungkin untuk tanaman sawit diperlakukan seperti itu. Dari campuran konsentrasi airnya tidak dengan 20 liter tapi dengan 10 liter air. Kalau ingin cepat terlihat. Nah, itu posisinya seperti, atau bisa dimainkan dengan dosis tingginya atau 2 saset per 20 liter air. Kurang lebih begitu jawaban yang bisa kami rekomendasikan Bu Ririn terkait dengan tanaman sawit. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Luki Indrawanto. Malam Pak Imron, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana bisa kami dapatkan legalitasnya? Semisal kayak izin edar dari Kementan. Kemudian yang kedua, apakah ada COA-nya? Kemudian yang ketiga, apakah disediakan untuk demplot? Karena komunitas petani selalu tanya tentang demplot. Nah, untuk nomor 1 dan nomor 2, saya telah tanya kepada Aplen dan diberi nomor CS Pintara. Namun setelah saya hubungi CS Pintara, minta saya untuk ke manajemen Wikinara. Seperti itu, Pak Imron. Oke, baik. Terkait dengan legalitas, itu sebetulnya wewenangnya adalah wewenang manajemen Bu untuk menjawab. Karena saya ada di layar kaca ini bukan terkait dengan legalitas. Yang saya tahu, yang saya pahami, legalitas itu sudah diserahkan ke manajemen Wikinara berkaitan dengan ini bisa di-share ke member atau tidak. Ini masih ada beberapa pertimbangan kaitannya dengan ini memang benar-benar dipakai untuk member Wikinara atau ini adalah dari kompetitor yang hanya ingin tahu untuk posisinya ini ada izin semuanya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya opsi lainnya adalah ada beberapa eh, lembaga yang menanyakan memang ini ada legalitasnya atau tidak. Nah, itu untuk menjawab kalau terkait dengan pupuk itu ada link dari untuk cek pupuk. Mungkin sudah saya share ke manajemen terkait dengan untuk mengecek bagaimana caranya mengecek pupuk ini sudah ada izinnya atau tidak. Ada izinnya atau tidak, saya cekkan dulu ya. Itu ada di link nah, sebaiknya itu yang dapat saya sampaikan, karena saya sendiri juga disampaikan ditanyakan oleh manajemen, sudah kami serahkan ke manajemen Wikinara. Nah, ini masih dalam rembuk, nanti ketika sudah siap untuk disampaikan ke member, maka akan disampaikan juga oleh manajemen ke member. Kalau untuk mengetahui pupuk ini sudah di proses pengajuan atau tidak, Bapak Ibu bisa melalui database pupuk pestisida dari Kementerian Pertanian RI. Itu di alamat websitenya adalah https apps.simple.pertanian.co.id. Itu alamatnya untuk mencari beberapa pertanian. Mungkin bisa saya share ke Bu Ririn ya, ke
Tapi ya, nah itu Udah. website untuk mengetahui database pupuk pestisida Kementerian Pertanian RI. Apakah ada pupuk Bintara di dalamnya? Itu sudah ada di data tersebut. Oke, baik. Artinya kalau teman-teman mau cek, nanti akan saya share ya untuk bagaimana cara melihatnya. Tapi kalau memang teman-teman berkenan untuk menghubungi upline sponsor Anda, utamanya hubungilah upline sponsor Ruby yang terdekat ya, terdekat. Jadi upline Ruby atau upline Sapir nanti insya Allah teman-teman akan dibantu ya untuk masalah legalitas dari Pintara ya. Oke, oke. Kemudian ada pertanyaan, apakah disediakan untuk demplot? Karena komunitas petani selalu tanya tentang demplot. Silahkan, Pak Imron. Baik, berkaitan dengan download, Bapak Ibu semuanya, ketika join dengan pupuk Pintara ada satu box di situ. Sebetulnya namanya download itu tidak semuanya tanaman jumlah seluasan, misalnya 1 hektar itu digunakan semuanya pupuk Pintara. Namanya download itu adalah uji ini beneran pupuk berkhasiat atau tidak. Itu cukup dengan misalkan tanaman cabai mau melakukan demplot, itu cukup hanya 1 gulut saja. Itu tidak memakan sampai berbok-bok Pintara bersaset-saset. Itu cukup dengan 1 saset saja sekali penyemprotan sudah lebih banyak loh ini. Sudah lebih banyak. Ini kelihatan hasilnya atau tidak. Itu berkaitan dengan demplot. Tadi ada beberapa secara trust atau petani saat ini itu suka sekali dengan beberapa petugas di lapangan. Jadi misalkan ada pupuk dari petugas lapangan dari pupuk, petugas lapangan dari pestisida. Kan kalau semuanya melakukan demplot, petani ini sudah budidaya secara gratis. Itu terjadi di beberapa kota. Makanya kalau namanya demplot itu tidak semua lahan yang ada di milik petani untuk dilakukan penyemprotan, tapi hanya kontrol sampling, hanya satu 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 gulut misalkan itu disemprot kemudian yang lainnya tidak disemprot, apakah ada perbedaan fisik untuk tanamannya. Nah itu namanya demplot. Ketika sudah tahu fisiknya sudah berubah, kemudian sudah misalkan punya Bintara sudah tumbuh lebih duluan, mempunyai cabang Y lebih duluan, sedangkan yang ala petani belum. Nah ini kan kontrolnya sebetulnya di situ untuk mengetahui demplot itu antara produk Bintara ini sesuai enggak dengan apa yang sudah ada pada flyernya, kemudian dengan perlakuan petani saat ini. Itu gimana hasilnya? Nah, namanya download itu tidak semuanya, tapi hanya dengan satu gulut tersebut atau beberapa pohon, misalkan gitu. Saya rasa untuk member ini nggak akan rugi kok mengeluarkan 1 saset untuk download, gitu ya. Tapi namanya download jangan mau diarahkan untuk download semuanya komoditi. Kalau kalau jumlahnya 15 hektar download, ya gimana Bu? Impor. Ya, nah itu ya namanya download harus digarisbawahi Bu ya. Download itu jumlahnya kecil untuk mengetahui bahwasanya pakai pupuk Bintara sama yang tidak itu bedanya di mana. Kalau hanya itu saja tidak butuh jumlah banyak, hanya 1 saset saja cukup untuk pembuktian. Saya rasa itu jawabannya Bu Rin. Yes, benar banget. Karena memang di lapangan rata-rata teman-teman itu pasti akan ketemu dengan bagaimana kalau saya mau demplot. Nah, saya beberapa hari ini memang banyak di lapangan untuk memasarkan Pintara ya. Terbukti Pak Imron juga sering saya repotin juga gitu kan. Dan kemarin ada sedikit testimoni tuh Pak Imron ya. Jadi untuk demplot di cabe utamanya, tanaman cabe, itu dalam waktu 3 hari itu udah kelihatan banget hasilnya gitu. Jadi dari cabe yang tanaman cabe yang disemprot dengan Pintara dan tanaman cabai yang tidak disemprot dengan Pintara, itu terlihat banget itu dari lebaran daun cabenya. Jadi kalau kalau yang disemprot dengan Pintara, itu lebaran daunnya itu bisa kayak lebar daun bayem bayem apa ya, sekul itu loh Pak, Imron. Jadi lebar-lebar gemuk-gemuk gitu. Ya, Nah, tapi bayam kalau hijau yang itu Bu ya. ya betul. Tapi kalau yang, apa namanya, Tidak dipakai, eee, tidak pakai tidak Bintara. dipakein ya standar-standar aja, kecil gitu. Kemudian kemarin di Kediri
kebetulan kita silaturahmi ke petani cabai ya, di mana biasanya cabai itu mulai berbunga itu di umur 5 sampai 6 bulan. Benar seperti itu ya, Pak Imron? Cabai rawit kecil Tapi ya. yes, betul. Tapi kemarin setelah diaplikasikan dengan pupuk Pintara, itu di usia 2,5 bulan itu mulai berbunga. Itu. Ya. Jadi memang memang terlihat signifikan dan cepat itu di tanaman yang Hortikultura. hortikultura seperti itu. Itu sih. Jadi kalau memang mau demplot sebenarnya nggak perlu banyak-banyak, cukup beberapa pohon ya, dan itu sudah bisa kelihatan banget hasilnya. Seperti kemarin saya juga demplot untuk tanaman keras lengkeng di Madiun, itu dari sekian banyak tanaman saya demplotkan ke 5 pohon. Untuk satu saset itu kepakai untuk 5 pohon. Seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu aja seperti apa nanti hasilnya. Tapi insya Allah bagus sih kalau untuk hasil demplotnya. Ya, seperti yang Itu saya ya. sampaikan tadi, Bu Ririn, memang harus seperti itu namanya demplot ya. Betul. Demplot harus kita garis bawahi, jangan semuanya di demplot. Kalau di demplot nanti mengeluarkan kos yang tinggi, bisa-bisa Iya, jadi member beli pupuk Pintara hanya untuk demplot aja semuanya nanti. betul. Oke, lanjut ya. Ya, next. Oke. Dari Yulisar Bangka Belitung lagi. Ketika pupuk Pintara sudah dicampur dengan air, apakah bisa disimpan untuk penggunaan di hari-hari selanjutnya? Apakah ada masa atau waktu penggunaan ketika tidak habis saat pemakaiannya? Ya, perlu digarisbawahi terkait dengan pupuk Bintara, meskipun karena dia basisnya adalah nabati, meskipun sudah tercampur dengan air, dengan disimpan dalam waktu lama, asal tidak terkontaminasi dengan, asalkan ditutup aja Bu ya, jangan dibuka lebar gitu, takutnya nanti tercampur air hujan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Itu tetap efektif sebetulnya. Untuk Bintara itu kita non expired karena basic kita nabati sampai kapanpun ya tetap seperti itu, tapi tetap di kemasan kami kasih masa expirednya itu untuk efektivitas cara kerja dari pupuk tersebut. Dan kalau Bapak Ibu semuanya tahu terkait dengan tanaman hias, justru di flyer tanaman hias itu kami menyarankan untuk membuat biang atau indukan. Untuk indukan ketika tidak habis dipakai pada hari ini bisa dipakai untuk hari besok-besok. Nah, itu di flyernya sudah tertera Bu Ririn terkait dengan masa simpan dari sudah tercampur dengan air ini. Begitu ya, Bu? Oke, lanjut. Bisa dibagikan link materinya, Ibu? Bisa. Nanti cek di grup kristal ya. Di grup kristal, kalau memang Bapak Ibu belum berperikat kristal, nanti bisa menghubungi kristal terdekat. Oke, selanjutnya. Untuk tanaman buah berkayu khusus durian, apakah wajib sebelum aplikasinya harus ditaburkan dulu dengan dolomit dan fosfor? Iya, sebetulnya itu sudah tertera Bu ya. Pertama, kalau untuk budidaya tanaman keras, biasanya tanaman tersebut kok rewel, kemarin berbunga, pada tahun ini kok tidak berbunga. Nah, itu yang pertama harus kita ketahui, bukan langsung kita kasih pupuk, tapi kita harus tahu cek pH tanahnya. Kalau pH tanahnya biasanya gini, ketika musim penghujan cukup intens, itu tanaman yang seharusnya buah bisa jadi tidak buah. Itu saya bisa dipastikan itu adalah asam tanahnya. Sehingga lakukan aja pengkapuran karena kapur dolomit itu akan mempercepat dia untuk menetralkan dari asam ke netral. Tergantung berapa intens. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu semuanya atau petani memiliki alat pH meter sehingga bisa mengukur kalau dia pH-nya misalkan 4,5 mau dinaikkan 1 tingkat 2 tingkat, kemudian kan tidak cukup menghabiskan banyak kapur dan dolomit kalau untuk menangkikkan hanya 1 tingkat begitu. Tapi kalau dia cukup asam sekali, satu atau tanahnya 3 sampai asamnya, otomatis butuh perlakuan dulu bagaimana kita melakukan penaburan kapur dolomit itu tidak bisa sekali tabur kita untuk langsung baik tanahnya, harus bertahap dalam setiap bulannya. Nah, itu beberapa hal yang harus kita ketahui. Karena kalau
pH-nya tidak diperbaiki, tanahnya tidak diperbaiki dulu, pupuk sebagus apapun tidak akan terserap dengan maksimal. Makanya harus kita cek dulu beberapa aspek pendukung tadi, kayak pH-nya harus kita kapur dulu. Wajib tidak wajib tergantung kondisi tanahnya. Kalau kondisi tanahnya itu asam, mau tidak mau harus kita kapur terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemupukan Pintara secara berkala sesuai dengan brosur atau flyer yang sudah Bapak Ibu terima. Gitu Bu Rin ya. Malam Pak Imron, mau tanya, apakah pupuk Pintara mengandung organisme? Bagaimana kalau penggunaannya dicampur dengan pupuk kimia? Ini kayaknya telat masuk ya yang tanya ini ya. Mhm, mhm. Di awal tadi sudah saya sampaikan, basic kita pupuk Pintara itu adalah nabati. Kalau nabati itu dari saripati tumbuh-tumbuhan, dia tidak berbasic hayati atau yang berbasic mikroba, mikroorganisme. Kita tergolong karena mikroba pupuk organik itu ada dua golongan, golongan hayati dan golongan nabati. Punya kita tergolong ke nabati, jadi bukan ke mikroba. Makanya ini akan dicampur pupuk kimia aman karena nabati itu juga sebagai sumber makanan dari mikroba tadi. Ketika diaplikasikan mikroba baik itu akan menjadi sumber makanannya untuk berkembang atau berpopulasi. Begitu Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk membesarkan batang anggur, gimana penggunaannya, Pak? Hmm. Sebaiknya gini ya, kalau anggur itu sebaiknya terus melakukan pengkocoran saja melalui akar di medianya. Dosisnya ditinggikan saja. Kalau fokusnya mau memperbesar batang, itu dosisnya langsung ditinggikan saja, 2 saset per tangkinya melalui kocor, karena kita berfokus pada pembesaran batang. Atau 1 saset itu cukup, tapi dicampur dengan pupuk fosfat. Jadi pupuk fosfat granul itu harus masuk karena memang fungsi pupuk fosfat itu memperkuat batang dan juga untuk menambah atau memperkuat sel-sel calon bunga dan buah. Nah, itu dua, dua saran aplikasi itu dilakukan kalau fokusnya ke batang, Bu ya. Lanjut ya. Dari Guswan Brebes, kalau untuk tembakau, bagaimana cara mengaplikasikannya, Pak? Ya, karena ini tembakau itu yang dipanen adalah daunnya, Bu ya. Daunnya Betul. itu sama dengan sayur sawi, kangkung, dan lain sebagainya. Sebetulnya metodenya seperti itu. Cuman bedanya Oke. kalau tembakau itu batangnya dia tengah kan lumayan keras. Ya, sebaiknya Mhm. dilakukan teknisnya hampir sama dengan sayur-sayuran. Aplikasinya melalui kocor pada fase vegetatifnya atau di 1 bulan pertamanya melalui kocor saja itu lebih Mhm. efektif tanpa disemprot melalui daun. Melalui kocor saja itu lebih efektif karena dia langsung ke Oke. tujuan ke akarnya. Nanti Oke. karena dia akan menjadi daunnya lebar seperti yang kita diskusikan tadi Bu, daunnya. Mhm. Karena kan kalau tembakau itu memang butuhnya daunnya lebar, Bu. Kalau daunnya lebar Mhm. makanya potensi hasil panen petani juga akan meningkat. Kalau sudah lebar, tebel kan bagus hasilnya nanti. Selanjutnya ya. Assalamualaikum, Pak. Kalau apukat nggak pernah berbuah, kekurangan unsur hara apa ya, Pak? Kalau kekurangan unsur hara apa tidak pernah berbuah, ya hampir sama dengan tadi pertanyaan durian yang tidak berbuah tadi. Pertama yang harus kita ketahui, meskipun dipupuk kok nggak buah, meskipun pupuk A, B, C, D yang masuk kok tidak berbuah, melalui semprot, melalui kocor, ya berarti ada trouble atau masalah dari mulutnya atau dari yang penyerap dari makanannya. Itu kita perbaiki dulu, Bapak Ibu ya. Kita kasih kapur dulu, kita lakukan peningkatan pH tanahnya. Nah, kalau tidak pernah berbuah atau bunga, nah itu masalahnya di situ, Bu. Karena kalau Mhm. kalau nutrisi untuk memunculkan bunga, saya rasa Pintara ini kan sudah cukup komplit, Bu. Ada fosfat, ada boron, ada yang lainnya itu sudah dapat sekali mendukung dan memacu akan tumbuhnya bunga dan buah. Kalau sampai tidak berbunga dan berbuah, berarti ada masalah dari mulut untuk memakan nutrisi-nutrisi tersebut dari akarnya kurang banyak atau akar jangkauannya tidak terlalu luas karena mungkin akar tunjangnya aja yang berjalan, akar serabutnya tidak jalan dan lain sebagainya. Itu kan banyak. Saran saya lakukan pekapuran aja, Bu. Kita tingkatkan dulu pH-nya. Pengkapuran ya. Ya, kita Mhm. lakukan
kita lakukan pengkapuran, kemudian baru kita ikuti tahap sesuai dengan SOP yang ada pada flyer. Gitu untuk alpukat. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ya. Untuk pohon kelengkeng, berapa semprot interval agar dapat berbuah, Pak? Ya, kalau pada musimnya, kalau sudah musimnya dia berbunga, itu nggak butuh waktu lama, 1 bulan disemprot aja sudah kelihatan bunga dan buahnya. Tapi kalau tidak waktunya musimnya kita semprot semakin banyak pun ya tidak akan keluar bunga. Makanya Bapak Ibu semuanya harus tahu musim-musimnya di komoditi itu. Tapi jangan khawatir, ada beberapa kandungan di di pupuk Bintara itu bisa mendukung berbuah di luar musim. Gitu Bu ya. Ada beberapa kandungan cukup komplit ini ketika SOP itu dilakukan, mulai dari pengoncoran tanahnya, pembenahan tanahnya, sampai penyemprotan sesuai dengan eh, yang kita rekomendasikan. Dan insya Allah itu akan keluar bunga dengan sendirinya karena cukup lengkap Bintara di dalamnya, Bapak Mhm, Ibu mhm. semuanya. Ini cukup cukup rutin aja dilakukan aplikasi, insya Allah akan keluar bunga. Kalau ada Oke. faktor-faktor lain juga harus didukung dengan faktor lain, ya, seperti tadi pH tanahnya atau kemudian lingkungan di sekitarnya tidak mendukung, banyak serangan hama dan penyakit, itu kan menjadi kategori khusus nanti untuk melakukan aplikasi. Ini sudah mulai mengikuti SCP mulai awal berarti ya, mulai dikocor bawah Mhm. kemudian buahnya sudah muncul gitu ya. Oke, kita lanjut. Selamat malam, mohon informasi jika tanaman nanas setelah proses pengocoran di masa vegetatif, bagaimana cara penyemprotan pada calon buah yang mulai muncul? Nah, itu fleksibel saja kalau untuk nanas, lakukan aja spray bebas, semprot bebas, di atas bisa, di bawah bisa, karena dia akan kan modelnya sama dengan hampir kayak sawit ya, dia ada ketiak-ketiak untuk calon bunganya ya, dia bisa masuk di Mhm. sela-sela itu. Jadi meskipun Bapak Ibu spray atau semprot dengan kabut pun melalui melalui daun tiang yang banyak akarnya itu, banyak durinya itu, dia akan masuk dari sela-sela itu. Tetap efektif dia akan masuk. Lakukan penyemprotan aja secara kabut, basah dan merata, itu akan diserap juga oleh tanaman. Gitu ya untuk Ba- tanaman nanas ya. Lanjut ya, bagaimana cara untuk eh, buat tanaman cabai berapa hari sekali pemakaiannya? Ya, kalau usia vegetatif, saya sarankan 1 minggu sekali untuk dilakukan aplikasi. Karena kalau satu Mhm. minggu sekali dilakukan aplikasi di awal itu pasti saya akan rekomendasikan melalui pengkocoran di bawah supaya akarnya banyak. Kemudian pada saat dia sudah keluar bunga fase primordia setelah setelah dia keluar bunga menjadi buah, itu kan fasenya namanya primordia, peralihan antara Mhm. vegetatif dan ke generatif. Itu tambahkan 2 saset, tapi aplikasinya 15 hari sekali. Itu akan memaksimalkan jumlah buah dan bunga untuk tanaman cabai nih ya. Tanaman cabai Ya. seperti itu aplikasinya. Nah, ini ada misal Suntanya ya. Bagaimana cara pengaplikasian Pintara dari awal sampai hasil secara simpel pada tanaman cabai untuk edukasi calon member saya di Kerinci Jambi? Oke, tadi yang dari Kerinci Jambi, member member baru ini mungkin Bu ya, belum menerima Betul. flyer cabai yang sudah Mhm. kami buatkan. Sebetulnya di situ dari awal sampai akhir itu sudah tinggal mengikuti usianya saja. Ketika kita masuk ke Mhm. petani usianya sudah masuk ke generatif, ya berarti mainkan aja langsung di 2 saset per tangki karena dia sudah masuk fase generatif gitu loh. Jangan dimulai dari awal lagi 1 saset. Kalau dia masih kecil, belum ada bunganya, belum ada buahnya, berarti tanaman itu fasenya masih vegetatif, masih pertumbuhan. Jadi lakukan pengkocoran 1 saset itu dikocor ke akarnya. Lakukan aja gitu. Sebetulnya aplikasinya cukup simpel, Bu, kalau kita ketahui ya. Untuk seluruh komoditi, pertama bagaimana kita usia vegetatif kita picu akarnya supaya banyak. Itu aja dulu. Betul. Ya, untuk tanaman-tanaman yang apalagi hortikultura di daerah Kerinci kan banyak sekali itu kentang juga ada, bawang juga ada, cabai juga ada. Nah, itu di daerah Kerinci. Nah, itu Bu, cara aplikasinya sebenarnya cukup mudah dari awal sampai akhir, ikuti aja fasenya, nanti bisa hubungi upline-nya, minta flyer untuk cabai, kurang lebih aplikasinya seluruh cabai kurang lebih sama, gitu. Oke. Kalau pohon cabai yang mau mati, layu, gimana cara pemakaiannya ya, Pak? Makasih. Nah, layunya ini kenapa dulu nih? Mhm, Kalau mhm. layunya dia layu sudah mati, mau dihidupkan kembali ya,
Tidak bisa. Tidak bisa. Oke. Tapi kalau dia indikasi masih layu, kemudian sore hari bisa bisa naik lagi daunnya. Karena ada begini Bu, tanaman tidak Mhm. kuat keadaan stres itu biasanya dia layu, daunnya turun. Tapi ketika sore hari dia akan naik lagi daunnya. Ya. Nah, ya itu Mhm. tumbuh ya. Kalau seperti hal seperti itu, ya dia harus posisi dengan hangat, perkuat dengan pupuk di bawahnya, kocor, pH-nya distabilkan, karena itu ada indikasi jamur-jamur baru pengganggu di akarnya atau bakteri di akarnya. Nah, itu diantisipasi saja dengan fungisida. Bisa dicampurkan dengan Mmm. pupuk Pintara ini untuk menjadi sumber makanan dari mikroba baik tadi datang. Itu kalau untuk yang layu tadi ya, segera dilakukan penyemprotan atau pengocoran fungisida supaya tidak merambat kemana-mana. Oke. Kemudian untuk tanaman buah agar bunganya tidak rontok ditambah unsur apa ya, Pak? Kemudian caranya disemprot ke tanah atau di daunnya. Buah yang diserang lalat buah disemprot dengan pupuk Pintara apakah bisa, Pak? Asalkan kalau dia murni dengan pupuk Pintara tidak mampu, Bu. Tidak Mhm. mampu untuk mengusir lalat buah. Jadi ada beberapa insektisida khusus spesifik menangani atau mengusir lalat buah. Itu bisa dicampurkan dengan pupuk Pintara. Karena kita juga melakukan pengobatan, juga melakukan pemberian makanan. Jadi dua ini harus seiring berjalan. Dia harus melakukan bareng-bareng supaya balance intinya yuk, tidak hanya pengobatan saja. Kurang lebih begitu jawabannya ya. Kalau untuk Oke, murni untuk menangani lalat buah, Pintara tidak kuat, tidak mampu. oke. Kalau untuk tanaman buah agar bunganya tidak rontok, itu ditambah unsur apa ya, Pak? Unsur-unsur yang perkuat biar nggak rontok itu adalah unsur fosfat. Unsur fosfat. Ya, Nah, unsur fosfat dan boron. Nah, dua dan ini itu sebenarnya. ada di Pintara ya, Pak ya? Sudah ada di Ada Pintara. di Tapi Pintara. kalau Artinya hanya kalau untuk memperkuat lagi supaya memang tidak rontok, memang ini ya ada cadangan makanan dalam jangka waktu yang panjang tidak habis-habis. Itu adalah pupuk padat, Bu. Pupuk fosfat padat hmm, itu memang harus dia memperkuat untuk dibawa. Setelah itu kita injek terus dengan Pintara baru sebagai cadangan makanannya. Kurang caranya lebih itu tetap ya. disemprot ke tanah atau ke daun, Pak itu, Pak? Kalau Kalau untuk Pintara. fosfat, kalau pintarannya bisa ke akar aja dulu kalau dia untuk memicu akar. Tapi kalau untuk Mhm. memperkuat supaya tidak rontok bisa kok melalui daun. Jadi dia lebih Oke, fleksibel aja. siap. Oke, Pak mau tanya kalau untuk tanaman buah klengkeng supaya cepat berbuah, untuk pemakaian pupuk pintarannya dianjurkan seperti apa ya, Pak, baiknya? Oke. Kalau untuk kelengkeng hampir sama Bu ya dengan tanaman keras tadi. Ibu yang Betul. sudah melakukan demplot tadi kan berapa hari itu Mhm. dikocor dulu di bawah, disiram di media tanamnya, dilakukan dengan interval 1 minggu sekali selama kurang lebih 6 minggu. Baru Mhm. nanti dilakukan penyemprotan di atas. Tadi selama proses 6 minggu itu nanti di sepanjang perjalanan itu sudah kelihatan kok muncul tunas-tunas baru dan calon-calon bunga baru. Jadi ketika Mhm. fase itu sudah keluar muncul bunga-bunga itu baru dilakukan penyemprotan di atas gitu. Mhm, mhm, mhm. Dengan interval Oke, 15 atau 30 hari sekali boleh. setelah setelah berbuah ya? Betul, setelah keluar bunga dan buah Mhm. tadi. Tapi kalau masih belum keluar bunga, maka dia setiap seminggu sekali dikocor aja di tanah, Betul, iya sampai itu. 6 minggu ya? Iya, 6 minggu. Oke, lanjut. Saya Willy Victor dari Kebumen, mau tanya, apakah pupuk Pintara sudah bersertifikat ISO 9001 dan sudah masuk e-katalog? Nah, kalau masuk e-katalog kita belum, Bu. Tapi Mhm. kalau sertifikasi organik semuanya syarat untuk mengajukan mengeluarkan deptan itu salah satunya adalah sertifikasi ISO tadi. Mhm. Kemudian sertifikasi yang lainnya itu ada. Itu sudah kami berproses semuanya. Justru kalau sudah kementerian mengeluarkan nomor pendaftaran berarti semuanya syarat tadi itu sudah terpenuhi, Bu. Gitu. Oke. Kalau kita mau mendaftarkan sebuah produk ke kementerian, itu ada satu syarat yang kurang, maka tidak muncul keluar nomor pendaftaran. Gitu Mhm, ya. mhm. Nah, itu yang terjadi pada pupuk kita semuanya proses itu sudah berjalan masuk ke kementerian sehingga keluarlah nomor pendaftaran registrasi di Kementerian Pertanian RI.
Begitu Bu ya. Oke, Pak, ini ada yang nanya nih. Pak Imron, ada yang tanya buat tanaman cabai, apakah bisa pupuk Pintara? Bisa banget ya, Pak ya. Iya, ya jelas itu Bu Ririn aja yang jawab itu. Bisa banget. Karena udah banyak banget yang membuktikan untuk tanaman cabai ya. Ya, Oke. Pak Muhammad Salim, SP, PPL, BPP, Layanan Indah Kota Palu. Apa ini, Pak? beliaunya PPL Balai Penyuluh Pertanian di Kota Palu. Oh, Ya. oke, oke, BPP oke. itu Balai Penyuluh Pertanian di tingkat kecamatan, Ibu. Itu ada Heeh, heeh, kantornya biasanya. Itu ada penyuluh-penyuluhnya untuk membackup desa-desa yang ada terkait dengan bantuan, budidaya, pertanyaan dari petani, pelatihan-pelatihan itu balainya setiap kecamatan ada. Itu namanya Balai Penyuluh Pertanian BPP. Oke, selamat malam untuk Pak Muhammad Salim. Oke. Assalamualaikum, Pak. Ingin bertanya, bagaimana aplikasi pupuk Pintara untuk manggis baru tanam, Pak? Hmm. Kalau manggis baru tanam itu sama dengan flyer tadi Bu ya, untuk tanaman keras yang berbesi buah, tanaman kerasnya dari kayu, kurang lebih aplikasinya ke media tanahnya ya, Tanah satu dulu saset dikocor ya. dikocor, satu saset dicampur dengan 16 sampai 20 liter air. Jangan dipaskan di 20 liter ya, 16 saja cukup Mhm, Pak, supaya cepat kelihatan hasilnya. Nanti kalau betul. terlalu banyak airnya tidak nampak hasilnya, pupuk Pintara yang salah gitu. Jadi Mhm, di 16 saja diminimkan, atau 10 boleh supaya 10. cepat kelihatan hasilnya, yaitu satu saset dengan 10 liter air bisa dikocorkan di media tanahnya di sekitar pohon, itu diaplikasikan dengan interval kurang lebih 6 minggu kalau tanaman keras ya. 6 minggu 1 bulan dilihat perkembangannya bagaimana. Kemudian di 6 minggu perkembangannya kalau sudah daunnya sudah mulai banyak, sudah tinggi, baru bisa spray melalui daun. Berarti kan akarnya sudah banyak. Kalau sudah akarnya banyak itu bisa aplikasi melalui daunnya. Itu intervalnya di awal Pak ya. Itu wajib, saya mewajibkan untuk treatment pupuk Pintara ke tanaman itu 1 bulan pertama harus melakukan pengocoran ke media tanah. Selanjutnya vegetatif ya di 2 saset ketika sudah ada buahnya untuk menghasilkan buah aja. Oke, lanjut. Bukankah dolomit termasuk salah satu zat perangsang bunga ya, Pak? Ya. Perlu digarisbawahi, dolomit itu adalah kapur pertanian. Jadi rumus Mhm. di dalamnya itu adalah kalsium CaO, kalsium magnesium. Kalsium, magnesium, ada magnesiumnya juga. Itu bukan untuk ini Bu ya, bukan untuk merangsang pembungaan, tapi dia untuk menstabilkan pH tanah dari Betul. keasaman. Untuk menaikkan itu adalah kapur, kapur dolomit. Itu untuk meningkatkan keasaman. Fungsinya memang itu untuk meningkatkan keasaman dan beberapa menjadi katalisator atau menjadi pengunyah bagi bagi nutrisi yang masuk dikunyah kemudian disalurkan ke tanaman. Itu salah satu fungsi dari kapur Dolomit. pertanian dolomit. Mhm. Oke, ini dari Pak Jafar Bako. Apa sudah pernah ada eksperimen yang dilakukan oleh lembaga riset pemerintah, misalnya BRIN? Lembaga riset pemerintah BRIM apa ini? Kita masuknya itu kalau untuk ke lembaga pemerintahan yang menguji kita itu apa ya, legalitasnya kemarin saya lihat ya. Ya, kalau untuk syarat untuk maju ke kementerian itu beberapa hal, salah satunya adalah uji efektivitas pupuk itu ya memang lembaga pemerintahan yang menguji, Bu. Bukan kami yang menguji. Jadi kayaknya sudah ini hampirnya. Iya, karena sudah keluar izin Nomor edar register, juga ya, ya Pak ya? betul. Iya, Iya, betul. Artinya sebenarnya semua syarat sudah dipenuhin ya? iya, sehingga keluarlah nomor pendaftaran tersebut. Oke. Wulan Hirana, kalau pohon jambu selalu rontok sebelum besar buahnya, bagaimana mengatasi dengan pupuk Pintara ini ya, Pak? Mm-mm. Bisa dilakukan pengkocoran saja dengan rutin, ditambahkan pupuk fosfat ya, ditambahkan dengan pupuk fosfat. Nah, kalau jambu ini jambu apa ya? Jambu air atau jambu biji, Bu? Ada Mhm. keterangan khusus tak? Nggak ada, nggak ada. Enggak. Nah, dua tanaman ini sebetulnya dia rentan terkena
lalat buah sebetulnya. Dua tanaman ini. Kalau sudah dia tersengat di dalam buahnya sudah banyak larvanya, pasti dia akan rontok. Tapi untuk mencegah kerontokan akibat dia gugur vegetatif itu dengan fosfat tadi. Diperbanyak saja pupuk fosfatnya untuk bawahnya, untuk granulnya, Mhm. untuk di akar ya. Kemudian dilakukan penyemprotan dengan pitara melalui daun atau dikocorkan di bawahnya dengan intervalnya tadi diperpendek dulu, kemudian ketika sudah menjadi buah lagi melalui daun aja disemprot kabut daun aja supaya dia serapannya bisa masuk melalui daun. Begitu ya, terkait Oke, dengan jambu. oke. Untuk bawang merah bagaimana ya, Pak? Apa ini? Kalau bawang merah dari usia 7 HST sudah bisa dispray ya, sudah bisa dispray 7 HST sampai dia pembentukan umbi. Pembentukan umbi itu kurang lebih di usia sampai 25, 27, 28 itu sudah mulai bentuk umbinya, sudah mecah anakannya di usia tersebut. Nah, itu sudah masuk ke fase generatif, itu bisa 2 saset per tangki selama 10 hari sekali. Nah, di awal 1 minggu sekali wajib dilakukan usia 7 HST, usia 14, usia 21 sampai dia pembentukan tadi. Kayaknya 4 kali aplikasi itu 1 saset per tangki, ya itu diaplikasikan. Kemudian ketika masuk di generatif pengisian buah itu sudah bisa 2 saset per tangki selama 10 hari sekali sampai masa panen tiba. Itu untuk bawang merah ya. Nanti ditanyakan ke apply-nya, ada flyer untuk bawang merah. Itu dilakukan Iya. aja standarnya. Jadi itu nanti masuknya ke umbi ya. Silahkan Umbi, nanti bisa betul. ditanyakan ke tim pengundangnya ya. Karena beberapa flyer sudah keluar. Jadi nanti Bapak Ibu yang untuk cara pengaplikasian nanti boleh tanya ke upline-nya ya. Oke, Pak Imron, bagaimana cara pemakaian pupuk Pintara untuk pohon semua jenis jeruk dan apukat? Apakah langsung disemprot di sekeliling pohonnya atau jarak penyemprotannya ke pohonnya? Maksudnya Hmm. bagaimana ya? Nah, untuk treatment di awal saya cukup paham Bu, dengan pertanyaan tersebut, cukup cukup Mhm, menangkap dengan pertanyaan tersebut. Nah, untuk aplikasi awalnya untuk semuanya jenis jeruk itu kan sama ya. mhm, Treatmentnya tetap sama, di tanah dulu, di bawah dulu kita picu akar untuk di bawahnya lebih banyak lagi sampai dia 1 bulan pertama itu saya wajibkan untuk melalui semprot bawah, kemudian setelah itu baru melalui semprot atasnya. Itu mhm. untuk jeruk jenis apapun, jeruk sambal, jeruk nipis, kemudian jeruk Bali, kemudian jeruk buah yang ada di masyarakat. Nah, semua jenis jeruk lah, intinya itu hampir sama Bu secara Mhm. perawatannya atau aplikasi untuk Bintara ke tanaman. Oke. Maaf Pak, kalau pohon durian sudah berbunga lebat sekali, 2 kali bahkan, tapi Hmm. gagal berbuah, apa bisa diberi pupuk pintarannya Pak? Terima kasih. Ya, kalau murni dengan pupuk Bintara aja tidak kuat Bu, tidak kuat Mhm, karena memang untuk dia supaya dia tidak rontok itu kandungan fosfat harus tinggi. mhm, Fosfatnya harus tinggi. Jadi saran kami dengan aplikasi sudah dengan Bintara diaplikasikan, sudah keluar bunga dan buahnya, sebaiknya untuk bawahnya cadangan makanannya digunakan pupuk padat yang berkandungan fosfat tinggi. Itu banyak di pasaran, Ibu. Di toko-toko pertanian itu ada. Itu aja diaplikasikan, kemudian dikombin dengan pupuk Bintara makro mikronya itu untuk menahan beberapa sel-sel buahnya supaya kuat tidak rontok gitu ya. oke. Dari Pak Paulus Wibowo, malam Pak Imron, kalau untuk tembakau bila terlalu subur ternyata hasil tidak baik karena kandungan nikotinnya sangat kecil. Bagaimana mengatasinya? Oke, baik Pak Paulus ini kalau nggak salah dari Wonosobo ya, dari Wonosobo, Wonosobo. betul. Kalau dia terlalu subur, suburnya ini kategorinya gimana Pak ya? Kategori subur dia terlalu lebar, kemudian tipis. Kalau dia biasanya dia rentan kalau terlalu tumbuhnya terlalu cepat, kemudian suplai makanan pokoknya dia kandungan fosfat dan kaliumnya rendah, biasanya daunnya itu tipis akan mengurangi kadar nikotinnya. Gitu ya. Makanya ini harus balance penggunaannya untuk daun ini. Kalau dia bukan terlalu subur, maksudnya subur-subur
daunnya lebar tapi dia tipis, ini berpengaruh seperti itu. Tapi kalau dia daunnya lebar tapi tetap tebal sesuai dengan standarnya itu aman saja untuk Pintara masuk ke dalamnya karena meskipun ada ZPT tapi kita balance untuk makro mikronya juga ada karena ini akan sejalan bersamaan untuk kualitas dari tembakau itu sendiri. Itu kalau untuk tembakau untuk Pintara maksudnya aman aja Pak terkait dengan suburnya terkait tumbuhnya oleh pupuk Bintara. Itu aman saja. Oke, lanjut. Untuk cabai dan pare, apakah bisa disemprotkan langsung ke daun-daun dan pohonnya? Atau ada penjelasan lain, Pak? Untuk tanaman pare ya, menjalar ya? Pare dan cabai. Ya, sebaiknya hampir sama Bu jawabannya. Untuk ke tanah dulu aja, karena kita untuk memaksimalkan akarnya supaya banyak, akar serabutnya supaya banyak. Habis itu ketika sudah muncul bunga dan buah, baru kita lakukan aplikasi spray melalui atas untuk memaksimalkan bunga-bunganya supaya banyak. Itu kalau tanaman menjalar kurang lebih hampir sama semuanya Bu. Karena menjalar ini flare-nya yang belum saya kerjakan ini. Oke, Iya. saking numpuknya ya. Lanjut. Pak Ahmad Muhrowil. Izin mau nanya Pak Imron, pupuk Pintara dicampur dengan insektisida alami seperti tembakau, daun pepaya, bawang putih, dan jahe untuk antisipasi hama eksternal. Bisakah dicampur sekalian ya Pak? Aman. Satu Hmm. golongan dia Bu. Satu golongan Pak ya. Jadi kita aman karena basic kita adalah nabati yang jenengan gunakan insektisidanya juga jenisnya adalah nabati. Jadi itu aman untuk dimasukkan atau di spray secara bersamaan diaplikasikan itu aman. Oke. Kalau mau maksimal lagi tambahi daun sirsak Pak. Jadi tembakau, Oh, daun sirsak, bawang putih, nah itu bisa maksimal hasilnya nanti. oke, oke. Untuk tanaman padi bagaimana ya Pak? Tanaman padi, Ibu telat masuk ini pasti ya. Ya, Tadi sudah saya jelaskan pada sudah pemaparan, dijelaskan dan ada flyernya juga. pada pemaparan di awal tadi padi mulai proses awal. Lebih simpelnya Bu, kalau untuk padi itu bisa untuk merendam benih, kemudian pada usia vegetatif diulangi selama 14 hari sekali. Ketika sudah keluar malai, ulangi penyemprotan selama 15 hari sekali, tapi 2 saset per tangki. Itu ya, sampai dia menjelang panen. Oke. Tanya Pak, satu saset untuk 10 liter air, kalau kita aplikasikan kocor, kira-kira untuk tanaman sayur yang berbuah, kira-kira berapa mili per pohonnya? Tanaman sayur berbuah. Mhm. Contohnya apa ini taman sayur berbuah? Kayak Mungkin ini lah. wortel kali ya. Apa ya? Tanaman Wortel sayur, oh nggak ya berbuah. wortel. Tomat, tomat, terong, Hmm, tanaman sayur pare. berbuah pare, tanaman gantung. Ya. Ya, hampir sama saja 10 liter satu saset untuk 10 liter berapa per mili kurang lebih di 100 sampai 150 sampai 200 lah, 100 sampai 200 mili per tanaman. Mhm, mhm. Kalau Oke. memang masuknya di kocor biasanya begitu Bu. Biasanya kan atau lebih mudahnya satu gelas air mineral. Air mineral itu kan kurang lebih 220 mili. Ya, Ya biasanya ketika dicampur itu untuk eh, satu tanaman ya. satu tanaman biasanya segitu aja udah cukup kok. Oke. Sudah konsentrasinya cukup. Ini Pak Paulus lagi. Maaf Pak Imron, setahu saya untuk bunganya supaya tidak rontok disemprot dengan kalium bukan dengan fosfat ya. Ya, itu setahu karena gini ya, orang-orang kita menganalisis itu berbeda-beda Bu ya. Karena kita lihat tujuan masing-masing. Fosfat sendiri tujuannya adalah memperkuat sel-sel tanaman. Kalau kalium itu untuk pengisian, pengisian buah, memperkuat dan lain sebagainya, mempertebal cadangan itu. Sebenarnya dua itu beriring Pak Paulus, tapi yang dominan untuk memperkuat supaya tidak rontok itu adalah fosfat, karena kinerjanya dia adalah memperkuat sel-sel tanaman. Nah ini sudah kelihatan ya sel-sel tanaman. Kalau kalium itu sebetulnya untuk mengisi dan mengajak tua. Jadi dua itu kalau memang ada berdampingan tidak masalah. Jadi lebih baik
Ketika usianya generatif lagi, kalau dua ini bisa diaplikasikan secara bersamaan, ini akan saling mendukung dan saling menguatkan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk tidak rontok, itu sebaiknya fosfatnya aja yang dipertinggi. Karena tujuan dari fosfat sendiri adalah memperkuat jaringan sel calon bunga dan buah. Itu ya. Oke, lanjut. Tanaman kacang tanah mau pengaplikasiannya bagaimana ya, Pak? Cara pengaplikasiannya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, kalau kacang tanah bisa langsung disepray saja, Bu. Dia memang masuk kategori umbi-umbian, tapi umbi-umbian yang jenisnya ringan bisa langsung disepray ke lahan saja dalam interval 1 minggu sekali itu bisa dilakukan. Kalau dilihat dari usianya kacang tanah itu kan tidak terlalu panjang, Bu ya, sudah kelihatan. Jadi ulangi saja aplikasinya untuk di 1 bulan pertama itu 1 minggu sekali, kemudian pada minggu ke-6 atau ke-7 bisa dilakukan di interval 15 hari sekali langsung disepray aja melalui daun. Karena juga karena jenis tumbuhannya tidak terlalu tinggi, dia akan jatuhnya ke tanah juga. Itu sama-sama efektif, mau dikocor atau disemprot untuk kacang tanah. Oke. Oh ya, yang tadi jambu itu ternyata jambu air, Pak, yang tadi ditanyakan. Ya, jambu air ya. Jambu air memang dominan cenderung akan rontok dengan sendirinya, tapi kalau rontoknya itu terlalu banyak, ya potensinya dilihat kalau tanaman itu sedang fase vegetatif atau terus dalam kondisi fase tumbuh, biasanya terkena hujan yang tinggi, itu kan nitrogennya juga tinggi, air hujan. Maka dia akan proses vegetatif baru. Nah, tanaman biasanya kalau over vegetatif atau berfokus pada dia pertumbuhan, tidak memikirkan bunga dan buah, pasti akan dirontokkan. Makanya kita akan tahan itu, kita hangatkan, pH-nya kita netralkan, kemudian kita tahan dengan fosfat, kita tahan dengan itu supaya laju dari pertumbuhan tanaman itu bisa terhenti. Ada juga bahan aktif di situ namanya paklobutrasol, itu untuk memang menghentikan pertumbuhan. Memang menghentikan pertumbuhan, fokusnya dia akan ke buah. Tapi kalau ini dilakukan, biasanya tanaman sulit untuk tinggi lagi karena sudah dihentikan. Nah, ini dilakukan biasanya pada tanaman bawang merah, Bu. Banyak yang menggunakan bahan aktif ini untuk menghentikan pertumbuhan karena lajunya sangat tinggi. Tapi kembali kalau untuk ke jambu tadi, sebaiknya tadi pH-nya dinetralkan, fosfatnya ditinggikan, dan kaliumnya kalau ada juga boleh ditambahkan untuk menahan supaya dia tidak over vegetatif. Gitu, Bu. Oke, kita lanjut. Dari Bambang Sugiarto, bagaimana untuk tanaman bawang merah untuk pengaplikasiannya dari awal tanam sampai panen? Apakah sebelum tanam tanahnya harus dilakukan penyemprotan pupuk Pintara dulu atau mulai 7 HST baru mulai pemupukan Pintara? Nah, sebaiknya setelah ditanam saja tidak apa-apa, Bu. Karena basic kita bukan mikroorganisme, makanya kita setelah tanam saja supaya langsung kena tanaman untuk berfokus pada pemekaran apa namanya akar-akar baru. Kemudian selama 7 AST itu di awal boleh dimasukkan mulai usia tersebut diulangi selama 1 minggu sekali sampai dia usia kurang lebih 25-28 lah, Bu. Di situ kan proses dia pemecah umbi dan mulai bentuk-bentuk umbi di usia-usia tersebut. Itu ya. Kemudian kalau sampai panen ketika sudah berbentuk untuk memaksimalkan warna, membesar buah, itu diulangi ya dengan interval 10 hari sekali sampai 5 atau 7 hari sebelum panen. Begitu caranya, Bu. Kemudian nanti minta sama upline-nya ya, flyer untuk umbi-umbian. Oke. Inti poinnya sebenarnya ada beberapa flyer tentang pengaplikasian pupuk Pintara ya, dari tanaman keras, umbi-umbian, kemudian beberapa buah sayur. Nanti untuk teman-teman yang baru bergabung boleh menghubungi tim pengundang untuk bisa mendapatkan flyer-flyer tersebut. Oke, ada Pak Rudolf Ginting. Pak, boleh dielaborasi penggunaan Pintara digabung dengan pupuk apa dalam fase pengisian buah dan pematangan buah durian? Kemudian hormon apa yang perlu untuk dampingin Pintara? Baik, ini usianya berarti sudah generatif, Pak ya. Kalau sudah generatif itu unsur kandungan yang dibutuhkan atau kita combine saja untuk pupuk granulnya sebagai cadangan makanan jangka panjang itu kandungan yang berisi fosfat dan kalium tinggi.
Mungkin Bapak Rudolf Ginting di wilayahnya sudah menemui pupuk granul yang kandungan saya sebutkan tadi, fosfat dan kaliumnya cukup tinggi karena itu untuk memaksimalkan pembuahan. Kemudian kalau Pintara ini sudah beda aplikasinya, Pak. Kalau dua pupuk yang saya sebutkan tadi adalah makanan pokoknya untuk di perakarannya, cadangan makanan jangka panjang. Kemudian untuk yang jangka pendeknya, untuk kebutuhannya bisa melalui spray ke daun atau ke kocor tadi di intensitas waktu interval 1 minggu sekali atau 15 hari sekali. Nah ini kalau diaplikasikan secara bersamaan ini saling menguatkan Pak antara daun dan akarnya. Nah kurang lebih dua bahan. Kalau masalah hormon Pak di dalam pupuk Pintara ini sudah ada 3 hormon, 3 ZPT. Jadi ada hormon auksin, giberlin dan sitokinin. Saya rasa 3 ini sangat dibutuhkan oleh tanaman ketika berjalan bersamaan. Didukung dengan pupuk penguat tadi yang di akar, ya insya Allah ini saling jalan beriringan untuk menghasilkan buah. Begitu Pak Rudolf Ginting ya. Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Oke, Pak Imron, untuk tanaman singkong yang sudah masa tanam 30 hari, untuk aplikasi pintarannya bagaimana ya, Pak? Tetap Ibu, tetap saya mewajibkan untuk dikocor selama 1 bulan. Apalagi kan saya tadi sampaikan ya, kalau mungkin member-member semuanya masuk ke petani, ke tanamannya sudah berusia ya, itu wajib treatmentnya di awal, itu 1 bulan pertama atau di 6 minggu pertama itu dilakukan pengkocoran. Sampai dia keluar daun-daun baru, tunas baru, ketika sudah mengalami fase seperti itu perubahan fisik di tanamannya, baru bisa dilakukan metode penyemprotan di atas. Itu ya. Dan nanti silakan minta flare-nya sama Bu Lilin kalau itu upline-nya ya apa downline-nya Bu Lilin dikasih Bu flyer-nya tentang singkong sudah kami Siap. buatkan. Sudah kami buatkan dan itu diikuti saja treatmentnya. Oke, Pak, ini ada satu lagi ya. Untuk jambu air yang sudah mulai berbuah, disemprot saja dengan Pintara ya, Pak? Atau tetap dikasih fosfat? Kasih fosfat Bu untuk bawahnya supaya nggak rontok, supaya kuat. Jadi takutnya nanti meskipun dengan pakai Bintara saja untuk aplikasi atas bawah ada yang rontok, nanti pupuk Bintaranya yang salah, padahal rontoknya kena senggol ibu nanti daun pohonnya. Ya tetap aja pakai fosfat Bu untuk memperkuat supaya nggak banyak rontoknya. Jadi sama Eh, caranya ya. oke. Alhamdulillah, akhirnya acara hari ini sudah selesai. Boleh Pak Imron, beberapa pesan untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting pada malam hari ini agar selalu menggunakan pupuk Pintara. Silakan Pak Imron. Oke, baik Bapak Ibu semuanya yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini sebagai closing statement. Pupuk Pintara jangan takut untuk menggunakan pupuk Pintara karena pupuk Pintara dengan kandungan yang sangat lengkapnya itu bisa memicu mempercepat pertumbuhan, nanoteknologinya juga akan semakin cepat tanaman berubah fisiknya ketika sudah diaplikasi dan pupuk Pintara itu cukup simpel memakainya bisa dicampur dengan pupuk pestisida apapun. Ya, jangan takut untuk menggunakan. Nah, perlu digarisbawahi namanya demlot tadi sudah saya jelaskan. Demlot itu tidak semua jenis tanaman, jenis lahannya harus dispray, tapi harus ada kontrol. Demlot itu cukup hanya beberapa tanaman yang disemprot, kemudian itu sebagai kontrol dan pembanding. Jangan sampai member semuanya ketika awam dan masuk ke petani untuk dilakukan demplot, demplotnya 1 hektar itu akan menghabiskan kos biaya produksi jenengan semuanya ya. Jadi itu perlu digarisbawahi untuk terus komunikasi dengan kami